Oke kakak semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga pengalaman bagi para cara pengisian riwayat khususnya di bagian deskripsi pekerjaan, meliputi nama pekerjaan, kemudian unit kerja, kemudian deskripsikan pengalaman kerja Anda maksimal 3.000 karakter ya. Dan ketika kita melakukan pengisian riwayat pekerjaan ini harus disesuaikan juga, yaitu dengan riwayat kerja yang nantinya itu akan kita isikan. Ya udah nanti meliputi yaitu data-data ada berapa hal yang kita isikan ya, dan nanti dilampiri dengan kontrak, surat perjanjian kerja maupun juga surat pengalaman kerja. Nah selengkapnya silakan simak video ini. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin belum subscribe channel Crispy Channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya nanti ketika ada video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah kakak semuanya, ketika kita masuk di tab riwayat ya, di sini kita diminta untuk mengisikan, yaitu diantaranya deskripsi pekerjaan. Kemudian deskripsi pekerjaan itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah nama pekerjaan, kemudian unit kerja, kemudian kita deskripsikan, yaitu pengalaman kerja kita. Nah, tentunya ketika kita mengisikan ini harus disesuaikan dengan riwayat kerja yang nantinya akan kita upload ya. Dan juga disesuaikan dengan surat pengalaman kerja yang sudah kita dapatkan. Oke, jadi di sini kami sudah mendapatkan yaitu surat keterangan pengalaman kerja, yang mana di sini sudah sangat sesuai ya, yaitu telah melaksanakan tugas sebagai itu pengelola umum operasional. Ini adalah nanti untuk yang kita tuliskan di deskripsi yaitu pengalaman kerja kita, yaitu sesuai dengan yang di sini ya, yang tertera. Dan selanjutnya ini ya, nanti pendidikan kita, kemudian unit kerja kita itu di mana, itu nanti juga kita cantumkan teman-teman. Dan di sini kalau misalkan kita lihat kembali, ini adalah untuk yang jabatan nomenklatur pengelola umum operasional. Itu kan untuk kualifikasi pendidikan minimalnya adalah SD ataupun juga SLTP sederajat ya. Sementara untuk tugas jabatannya ini adalah nanti melakukan kegiatan pengelolaan layanan. Jadi prinsipnya untuk pengalaman kerja, untuk mendaftar P3K itu kan syarat utamanya itu memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan tugas jabatan yang dilamar ya. Jadi di pengalaman kerja kita ini harus ada unsur yaitu melakukan kegiatan pengelolaan layanan secara umum. Nah, berikutnya untuk contohnya, di sini kita terbiasa untuk membuat yaitu dalam Microsoft Word dulu ya, sehingga nanti kita itu tinggal copy paste saja teman-teman. Nah ini kita yang sudah buat contohnya, nanti teman-teman bisa disesuaikan atau mungkin juga apa ya istilahnya itu diadaptasi ya, disesuaikan dengan data diri masing-masing bagi yang belum melakukan pendaftaran. Jadi contoh deskripsi pekerjaan pengelola umum operasional tidak jelas seperti ini. Jadi nama pekerjaannya apa? Yaitu pengelola umum operasional. Nah seperti ini. Sesuai dengan pengalaman kerja yang sudah didapatkan ya. Dan juga SK yang nanti akan diupload. Jadi nama pekerjaan pengelola umum operasional. Nah untuk unit kerja itu beda dengan instansi. Kalau ini kan instansi ya di sini disesuaikan yaitu dengan ini ya. Apa itu? Dengan yang SK-nya atau mungkin juga kontraknya itu teman disesuaikan. Unit kerjanya di mana? Disesuaikan dengan itu. Misalkan saya unit kerjanya adalah di SD Negeri 1 Majapahit misalkan. Nama kerjanya ini, kemudian unit kerja di SD Negeri Majapahit 1. Nah berikutnya di sini kita buat yaitu deskripsi pengalaman kerja, dan deskripsinya ini disesuaikan dengan yaitu jabatan yang nantinya akan kita lamar ya. Nah ini. Sebagai contohnya misalkan nama saya adalah Crispy Dewanti. Tenaga ASN di SD Negeri 1 Majapahit ini memiliki pengalaman kerja selama 14 tahun 8 bulan sebagai pengelola umum operasional sekolah ya. Jadi di sini kita dapatkan ini dari mana? Yaitu dari surat pengalaman kerja yang nanti akan kita upload pada tab unggah dokumen. Nah, sebagai pengelola umum operasional sekolah, itu tugas jabatannya yaitu mengelola kegiatan pengelolaan layanan umum yang ada di sekolah tempat saya bekerja. Saya bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi dan operasional kegiatan harian. Saya juga bertugas mengkoordinasikan pengelolaan logistik dan juga pemeliharaan aset ya. Kemudian juga mengupayakan lingkungan sekolah tetap bersih, rapi dan juga tertib, serta
di sini penyusunan jadwal operasional agar seluruh kegiatan berjalan efisien. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dalam pengarsipan dokumen dan penyusunan laporan bulanan yang disampaikan kepada pimpinan serta melaksanakan apapun tugas yang diberikan oleh atasan atau kepala sekolah saya, misalkan seperti itu. Ini hanya sekedar sebagai contoh yang mungkin nanti akan bisa teman-teman sebagai acuan dan juga contoh saja ya. Dan di sini kita tinggal copy paste saja, saya sudah buat di sini ya. Ini adalah kita copy nama pekerjaannya. Kemudian di sini kita pastekan di sini. Kemudian unit kerjanya di sini kita juga copy. Kemudian berikutnya deskripsikan pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja yang sudah saya buat tadi ini tinggal di copy, paste. Oke, sudah. Nah, jika sudah, maka di sini nanti kita lanjutkan dengan pengisian riwayat ya. Pengisian riwayatnya klik di sini. Jadi teman-teman di sini pilih instansi itu mana? Instansi pemerintah ya yang diminta itu. Nah, instansi pemerintah dipilih. Instansi pemerintahnya itu mana? Nah, instansi pemerintahnya itu di sini setelah kita pilih instansi pemerintah, di bagian instansi pemerintah ini adalah teman-teman masukkan KLT-nya ya, yaitu kementerian ataupun juga lembaga atau mungkin juga daerahnya. Nah, kalau misalkan di kabupaten itu gimana? Nah, di sini adalah kalian bisa ketikkan saja kata kuncinya. Misalkan Kabupaten Karanganyar gitu ya. Nah, kemudian untuk nama sekolahnya, di sini kalian masukkan, yaitu nama sekolahnya. Instansi perusahaan itulah nama sekolahnya ya, yaitu misalkan SD Negeri Oke, ini sebagai contoh ya. Berikutnya jabatannya, ini sebagai apa tadi? Yaitu Nah, kemudian tanggal mulainya ini adalah misalkan untuk di ini ya, apa itu di tahun pertama, misalkan tahun 2010 ya. Ini sejak kapan? Misalkan tanggal 1 Januari. Kemudian tanggal selesainya, ini kalau misalkan dibuat per tahun untuk SK-nya 2010, di sini adalah Desember. Oke, untuk gaji pokoknya silakan dituliskan berapa nominal gaji pokok yang kalian terima. Kemudian masukkan nomor SK-nya, kemudian masukkan tanggal SK. Ini tanggal tertulis SK itu ya. Kemudian berikutnya di sini masukkan pejabat yaitu yang bertanda tangan di SK itu siapa. Kemudian unggah filenya di sini. Nah, itu setelah itu nanti teman-teman tinggal klik saja simpan ya. Maka otomatis nanti akan bisa tersimpan. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara membuat deskripsi pekerjaan di bagian riwayat, pengisian riwayat ya, pendaftaran pendekatan teknis 2024. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.